wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, tahun 2024. Perkenalkan, saya Hidayatul Fikri dari SDN Mangunang. Saya Maya Susanti dari SDN Pengambau Hilir Dalam. Saya Agustina Dewi dari SDN 2 Pengambau Hulu. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tina. Bagaimana kabar Ibu Tina hari ini, Ibu Tina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Bagaimana dengan Bapak hari ini? Tinggi, alhamdulillah juga, Bu. Saya juga sehat dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan ya, Bu ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Bu, untuk sesi coaching yang nanti terkait yang akan datang itu, saya ingin mendiskusikan beberapa hal ini, Bu. Apakah Ibu bersedia? Tentu saja, Pak. Saya bersedia. Ini untuk sesi coachingnya nanti itu mengenai rubrik penilaiannya itu yang akan datang, yang akan Ibu gunakan itu seperti apa, Bu? Saya berencana menggunakan alur-cerita sebagai rubrik penilaian, Pak. Terdiri dari tujuan, Ya. identifikasi, Ya. rencana aksi, dan tanggung jawab. Nggih. Ini akan menjadi fokus saya dalam penilaian nantinya, Pak. Oh, nggih, baik Ibu. Lalu bagaimana dengan indikator ketercapaiannya, Bu? Bagaimana, Bu? Kalau indikator ketercapaiannya, Pak, juga saya akan berpatokan pada alur-cerita tersebut. Oke. Jika semua indikator ketercapaian itu berarti semua sesi coaching tersebut berhasil, Bu ya. Nah, kompetensi apa yang Ibu nanti ingin tingkatkan dalam sesi coaching ini, Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya ya. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk membantu si coach menemukan solusi dan permasalahannya. Oh iya, luar biasa, Bu ya. Saya harap Ibu itu bisa berlatih dengan baik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya, Bu. Saya juga akan bertindak sebagai pengamat nantinya, boleh? Nggih. Ya, silakan, Nggih. Pak. Nggih. Saya menghargainya. Nggih. Oke, Bu. Nggih. Assalamualaikum Bu, Pak. Nggih, waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Nggih, Bu. silakan, Ibu. Selamat pagi Bu, Pak. Nggih. Ada waktu sebentar enggak Bu? Saya di sini mau diskusi nih soal lingkungan kelas yang kayaknya kelihatannya sekarang kurang kondusif lah. Sangat tidak bagus dilihatnya, Bu. Iya. Tentu saja, Ibu Maya. Ayo kita bahas lingkungan kelas yang kurang kondusif ya. Ceritain saja lebih jelasnya, Bu. Ya, jadi gini nih Bu. Saya kan sangat menginginkan lingkungan kelas itu yang lebih bersih, rapi, sehingga pembelajaran itu tercipta menjadi lebih nyaman. Nah, akhir-akhir ini saya lihat sangat banyak sampah itu berserakan di depan kelas, di dalam kelas, di bawah laci, meja. Nah, jadi selain itu siswa saya juga kurang menjaga kebersihan kelas. Saya sangat melihat itu, Bu. Sehingga pada waktu yang lalu saya membersihkan kelas itu sendiri, Bu, tanpa dibantu oleh murid. Jadi di sini saya pengen kelas yang nyaman tapi muridnya yang mengerjakannya, bukan gurunya gitu, Bu. Wah, setuju sekali sama Ibu Maya. Lingkungan yang bersih itu penting buat kenyamanan kita dalam belajar setiap hari. Ya, jadi tujuan kamu supaya siswa lebih peduli kebersihan itu apa, Ibu Maya? Gini Bu, kebersihan kelas itu kan tanggung jawab semuanya, murid di kelasnya, bukan gurunya, bukan juga paman sekolahnya. Jadi saya ingin murid-murid itu sadar lah tanggung jawab mereka tuh apa di kelas begitu. Kalau begitu kita coba identifikasi dulu permasalahannya, Bu. Menurut Ibu, kenapa siswa jadi kurang peduli terhadap kebersihan kelasnya, Bu? Menurut saya mungkin mereka itu menganggap
membersihkan kelas itu bukan tugas mereka, karena kan di sekolahan ini sudah ada paman sekolahnya. Jadi menurut mereka itu bukan tanggung jawab mereka lagi. Kadang-kadang mereka hanya fokus belajar dan tidak merasa bertanggung jawab atas kebersihannya, karena terlihat sekali murid itu merasa nyaman saja dengan lingkungan sampah yang berserakan itu. Padahal saya melihat sampah berserakan itu pun sudah tidak mengenakan. Nah begitu Bu. Selain itu kesadaran lingkungan sekolah itu sangat penting, tapi bagi anak-anak murid saya itu kesadaran lingkungan itu sangat kurang Bu. Oh iya, bisa jadi itu Bu. Kadang anak-anak juga nggak punya contoh yang konsisten Bu soal kebersihan. Apakah karena pernah mengajak mereka diskusi soal ini atas melakukan kegiatan terkait kebersihan itu Bu? Nah kebetulan saya belum sih Bu. Sejauh ini saya hanya menegur saja kepada murid kalau melihat mereka membuang sampah sembarangan. Membuang sampahnya itu ada yang di depan di depan sampahnya langsung sebenarnya, padahal kan bisa dibuang secara langsung ke tempat sampahnya, tapi dia malah membuang dengan sembarangan. Nah jadi masih belum ada kegiatan khusus ya untuk mengenai sampah ini di lingkungan sekolah Bu. Oh oke Bu Maya. Kalau begitu kita buat rencana aksi untuk meningkatkan kesadaran para siswa. Apa langkah pertama yang menurut Ibu bisa dilakukan? Saya pikir kita bisa membuat program kebersihan kelas dulu lah, seperti piket tadi kan. Terus misalnya nih saya ingin membuat jadwal piket yang lebih teratur lagi, lebih disinkronkan lagi antara siswa yang rajin dengan yang pemalas. Jadi kan dia merasa termotivasi dengan siswa yang rajin tadi. Nah begitu Bu. Wah, ide bagus Bu Maya. Kompetensi kelas bersih bisa jadi cara yang menyenangkan buat mereka. Karena juga bisa menambahkan sesi edukasi soal kebersihan terhadap mereka Bu. Biar mereka tahu dampak jangka panjang dari kebiasaan buruk yang mereka lakukan itu Bu. Iya betul Pak. Betul Pak, betul. Saya bisa ajak anak-anak atau murid-murid saya nanti agar lebih aktif lagi dalam menjaga lingkungan di kelas tentunya, dan pastinya juga di sekolah. Contohnya saja seperti kerja bakti kecil-kecilan, atau misalkan gotong royong membantu masyarakatnya juga. Dan yang pastinya kegiatan itu bisa disalurkan lagi nanti kalau misalkan habis membaca surah-surah pendek. Nah setelah itu bisa adakan kegiatan kayak pemungutan sampah setiap muridnya. Nah begitu. Nah, bagus sekali itu Bu Maya. Ide dari Ibu Maya itu. Sekarang kita tentukan tanggung jawab siapa yang akan melakukan itu semua Bu? Yang pastinya saya akan mulai tanggung jawab ini dari depan, dari minggu depan yang pastinya Bu, karena saya akan bikin jadwal piket baru dengan sesuai kerajinan siswa tadi. Dan yang pastinya saya akan menjelaskan ke siswa tersebut betapa pentingnya kelas kita yang bersih, karena kelas bersih itu belajar kita kan menjadi lebih nyaman. Dan saya juga akan melibatkan mereka dalam menentukan aturan piket agar tidak merasa kesenjangan antara murid-murid tersebut begitu Bu. Wah mantap Bu Maya. Saya bisa bantu dengan menilai kompetensi kelas bersih dan memberikan apresiasi buat kelas yang paling menjaga kebersihannya nanti Bu. Kita bisa evaluasi hasilnya setelah 1 bulan Bu. Ya, terima kasih Bu Agustina. Saya akan segera memulai kegiatan ini dan mudah-mudahan siswa kita ini menjadi lebih peduli terhadap kebersihan. Pasti bisa Bu Maya. Langkah ini bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta lingkungan di kalangan siswa nanti Bu. Kita lihat perkembangannya ya nanti. Siap Ibu, terima kasih Ibu atas masukannya dan terima kasih atas waktunya. Ibu sudah memberikan waktu kepada saya. Saya berharap kegiatan ini akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan Bu, alhamdulillah. Kira saya izin keluar. Iya Pak, Ini, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sesi coaching telah selesai ya Bu Tina ya. Nah, karena sesi coaching tadi sudah selesai,
di sini boleh kalau Bu Ulun ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi Bu. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Tentu Nggih. saja boleh Pak. Saya persilakan Pak. Nggih, terkait tadi masalah coaching tadi, bagaimana pendapat Ibu tentang sesi coaching tadi? Apakah indikator ketercapaian sudah tercapai Bu? Menurut saya Pak, saya sudah mengikuti alur tirta dengan baik. Ya. Mulai dari menetapkan tujuan, Nggih, mengidentifikasi penyebab masalah, ya. merencanakan aksi, hingga menetapkan tanggung jawab saya Pak. Oh iya. Lalu apakah kompetensi yang Ibu harapkan untuk ditingkatkan itu Bu? Yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu, sudah diterapkan belum tadi Bu? Kalau menurut Ibu tadi? Kalau menurut saya ya Pak, saya berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. yang mendorong saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Oh, inggih. Hebat Ibu. Jadi Ibu tidak merasa siapa tadi Ibu Ibu Maya tadi tidak merasa digurui ya Bu lah. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu mungkin tingkatkan untuk sesi-sesi yang coaching selanjutnya Bu? Kompetensi yang saya ingin tingkatkan mungkin Pak, nanti saya ingin fokus pada 3 kompetensi penting. Nggih. Mendengarkan aktif, Ya, kehadiran penuh, Nggih. mindfulness Pak, ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nggih. Semua ini esensial untuk menggali potensi coaching dan membantu mereka menemukan solusi atas masalah mereka Pak. Nggih, secara mandiri Bu lah. Iya, secara mandiri, Pak. Iya, nggih, luar biasa Ibu ini. Sebagai coach itu sudah mahir. Kalau menurut Ulun mungkin ada beberapa yang seperti Ibu Tina tadi sampaikan ingin ditingkatkan. Mudah-mudahan dalam sesi kita hari ini apa yang ingin Ibu tingkatkan di kemudian hari dalam sesi-sesi coaching yang selanjutnya itu dapat Ibu terapkan Ibu lah. Mungkin sampai di sini diskusi kita. Mungkin sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bu lah. Semoga kita selalu bersemangat dalam mendidik peserta didik anak-anak kita ya Bu ya. Iya. Amin Pak. Nggih. Terima kasih banyak ya Pak. Nggih, sama-sama Ibu. Nggih. Itulah tadi pelaksanaan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di pagi hari makannya lapat, Jangan lupa ada kudapan Supervisi akademik sangat bermanfaat agar prestasi kita semakin di depan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.